selamat siang sahabat Hermina di rumah. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Selamat bergabung kembali di acara Herminal Talk hari ini dengan tema keguguran berulang. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Bidan Lili sebagai moderator. Di sini kita ada dua narasumber, yaitu dengan Ibu Aprilia Damayanti. Beliau adalah sebagai Chief Admin Komunitas Ortinihop, dan dengan Dr. Bilioni, yaitu beliau itu adalah salah satu dokter obgyn kita, dan beliau adalah subinfertilitas. Oke. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Apakah Bu April sudah bergabung? Halo, Bu April. Atau mungkin Dr. B? Sambil tunggu Ibu April dan Dr. B, untuk sahabat Hermina di rumah, jangan lupa ya, nanti yang terbaik akan mendapatkan giveaway 150.000 ya. Oke, mungkin di sini sudah bergabung. Halo, selamat siang Bu April. Halo, selamat siang Bu Danili. Iya, sehat ya Bu April ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Danili gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu April ya. Ini kita udah nggak sabar nih mau nunggu pembahasannya langsung ya. Mungkin sebelumnya nih kita sapa dulu Dr. B sudah bergabung. Halo dokter, mana nih dokternya nih? Iya, belum, tunggu sebentar ya Bu April ya. Oke, siap. Oke, mungkin sambil nunggu Dr. B bergabung ya. Sahabat Hermina di rumah tentunya dan saya juga nih, kita sebenarnya masih awam nih Bu April ya dengan komunitas Ortinihop Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya dijelaskan dulu nih apa sih itu maksudnya Ortinihop Indonesia, dan perkenalan dulu nih Bu Aprilnya ya. Oke, silakan Bu April ya. Terima kasih. Selamat siang, halo semuanya. Perkenalkan, saya Aprilia, saya tim dari Ortinihop. Jadi Ortinihop itu adalah suatu komunitas untuk para perempuan pasca keguguran, di mana merupakan suatu tempat untuk berkumpul, dan di situ juga kita bisa saling sharing, bisa saling berdiskusi mengenai keguguran. Nah, Ortinihop sendiri memiliki lebih dari 100 anggota di grup WA-nya yang tersebar di seluruh Indonesia dan yang memiliki cerita dan pengalaman masing-masing. Ortinihop juga memiliki akun Instagram yang memiliki konten edukatif dan video-video edukasi dari dokter dan para psikolog yang bisa dilihat di channel YouTube kita ortinihop_id. Nah, dengan bergabungnya para perempuan yang pernah mengalami keguguran, kita semua merasakan kesedihan dan luka yang sama. Satu hal yang pasti, kita di sini tidak saling menghakimi, tidak menyalahkan, namun kita saling melengkapi satu sama lain. Kita saling merangkul agar trauma setelah mengalami keguguran ini tidak menjadi trauma berkepanjangan, namun menjadi kisah yang dapat menguatkan secara pribadi. Iya, betul ya. Jadi memang sih ya Bu April, tidak bisa dipungkiri ya, apalagi untuk anak pertama misal ya, atau yang memang sudah ditunggu nih kehamilannya, ternyata ada masalah keguguran. Nah, itu pasti secara otomatis mental sebagai perempuan itu pasti akan ya sedih ya, down ya, sangat itu ya. Sedih itu Betul. Tentunya dengan adanya komunitas ini, mungkin sahabat Hermina di rumah juga bisa lebih bisa untuk sharing, mungkinnya seperti itu ya Bu April ya, bisa saling menguatkan ya. Iya, betul. Tempatnya di mana ya Bu April ya? Dia kan bentuknya komunitas itu ya? Iya, kita komunitas online ya. Jadi kalau misalnya mau join, kita bisa join melalui Instagram. Nah, di situ kita bisa isi form untuk bergabung. Setelah itu bisa saya add untuk ke WhatsApp-nya, WhatsApp grupnya, begitu Bu Nelly. Oke. Bu April, kita sapa dulu ya nih, Dokter B sudah bergabung nih. Iya. Halo. Dokter. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat dokter. Iya dokter, sehat ya dok ya? Sehat. Terima kasih. Iya. Tadi sambil tunggu dokter,
Jadi perkenalan dulu nih dengan Bu April dok, karena kan ini pasti sahabat Hermina di rumah juga masih mungkin awam ya dok ya dengan komunitas Ortini Hop dok. Jadi tadi baru perkenalan dulu nih dengan Bu April ya. Iya dok. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya dok ya, karena kita juga kan nggak lama. Nah di sini kan temanya keguguran berulang nih dok. Ya, untuk sahabat Hermina di rumah, pasti mungkin ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud keguguran berulang, kenapa terjadi, faktor resikonya, seperti itu ya dok ya. Bisa mungkin langsung dijelaskan saja ya dokter ya. Baik, terima kasih Bidan Lili, Mbak April, saya mulai saja ya. Jadi memang tema ini penting sekali ya, keguguran berulang, karena bisa dimengerti tadi mungkin Bu April sudah sharing bagaimana traumatise-nya ya seorang wanita yang mengalami keguguran dan keguguran lagi. Saya sendiri pernah menerima pasien yang sudah pernah keguguran sampai 9 kali dan kemudian kehamilannya berlanjut, itu pun akhirnya pas sampai dengan 31 minggu 5 hari harus lahir dengan prematur, tapi syukurnya bayinya bertahan hidup ya. Sampai sekarang pasiennya itu udah trauma, nggak mau hamil lagi, udah 1 anak aja itu gitu ya, karena saking traumanya 9 kali keguguran ya. Jadi memang kalau kita bilang keguguran berulang itu definisinya apa? Jadi keguguran, yang pasti keguguran itu kalau kita bilang keguguran itu kehamilannya harus di bawah 12 minggu ya. Jadi kita bilang di bawah 12 minggu. Kemudian kalau keguguran berulang itu biasanya keguguran. Jadi tidak pernah ada hamil yang melahirkan anak hidup ya. Jadi kalau misalkan pernah keguguran sekali, terus kemudian yang kedua hamil cukup bulan, anaknya lahir baik-baik saja, yang ketiga kali keguguran itu masih belum kategori keguguran berulang. Jadi harus yang berturut-turut itu baru kita masuk ke kategori keguguran. Jadi keguguran berulang itu seperti itu. Jadi kita harus melihat sih sebenarnya keguguran itu kan ada faktor ibunya, ada faktor dari si janinnya itu sendiri juga. Nah ini harus dibedakan dengan jelas. Makanya kalau keguguran dokter suka nanya nih, berapa minggu ya Bu? Sudah ada kantong hamilnya belum? Terus kemudian hamilnya di dalam rahim apa di luar rahim? Karena hamil di luar kandungan ya ectopic pregnancy itu kita kategorize juga sebagai keguguran karena tidak berakhir dengan kehamilan yang baik ya. Terus kemudian kita juga tanyakan sudah ada detak jantung atau belum, karena berbeda yang tidak pernah ada detak jantung atau sudah ada detak jantung kemudian berhenti di tengah jalan. Nah itu berbeda juga ceritanya ya. Kemudian kita juga mau melihat apakah kehamilan ini sebenarnya tadinya ada bayinya atau dia hanya kantong hamil saja, atau mungkin mama di rumah biasa menyebutnya dengan blighted ovum atau BO gitu ya. Nah itu kan berbeda cerita. Jadi masing-masing kehamilan ini yang berakhir itu ceritanya beda-beda. Kalau boleh share sedikit ya Mbak Lili ya. Jadi kalau kita hanya kantong hamilnya saja itu kita sebut BO, itu sudah pasti kelainannya disebabkan karena si janin itu sendiri. Ya jadi kalau kita melakukan biopsi pada calon janin atau kita sebut embrio, di mana embrio itu kalau ada kelainan kromosomnya. Jadi kalau seorang manusia itu kan terdiri dari 23 kromosom ayahnya dan 23 kromosom ibunya, jadi 46 total kromosomnya ya, atau 23 pasang. Nah, janin bisa saja mempunyai hanya 23 saja kromosomnya. Ya, jadi dia hanya punya setengah dari bagian dari kromosomnya, ya, atau dia punya triple set. Nah, yang inilah yang biasanya menyebabkan kehamilannya menjadi blighted ovum. Harus hati-hati karena sebagian kehamilan blighted ovum bisa berakhir dengan kehamilan anggur atau kehamilan mola kita sebutnya ya, yang kita sering kenal dengan nama mola atau mola parsial. Jadi karena itu semua disebabkan karena kelainan kromosomal. Jadi disimpan-simpan pun kehamilan ini tidak akan berkembang menjadi bayi yang baik. Sebagaimana kita menyimpannya pun ya. Nah, kalau kehamilan yang sudah ada detak jantung janinnya, pertumbuhannya itu mendadak tiba-tiba berhenti. Nah, itu kita harus evaluasi juga dari segi ibunya. Ya, jadi beberapa hal yang kita perlu melihat, apalagi ini sudah berturut-turut ya. Jadi sudah kehamilannya pertama begitu, kedua begitu, ketiga begitu pula. Nah, kita harus evaluasi dari ibu maupun bapak. Karena sesungguhnya ibu dan bapak mempunyai kontribusi yang sama terhadap perubahan kromosom pada si calon janin ini sendiri. Karena kontribusi genetikanya, materi genetikanya kan mama juga, bapak juga gitu ya. Jadi harus dilihat sama-sama mama dan bapak ini. Dari ayah tentu saja dilihat adalah sperma. Jadi selain memeriksakan analisa sperma biasa, kita juga ternyata bisa loh memeriksakan DNA fragmentasi indeks. Jadi berapa persen DNA dari sperma tersebut yang rusak. Jangan-jangan memang DNA spermanya terlihat normal, tapi DNA-nya pada kacau balau, pada rusak. Ya, jadi ini juga berkontribusi.
Lalu yang kedua, mamanya sehat nggak nih? Ya, apakah mamanya punya penyakit autoimun yang kemudian karena dia mendeteksi sel bayi ini yang mengandung sebagian sel si ayahnya, dia merasa oh ini musuh saya nih, harus saya tembakin musuh saya, gitu. Ya, nah itu juga kita harus evaluasi autoimunnya. Kemudian faktor pembekuan, ya, seringkali seorang wanita tuh tidak sadar kalau dia memiliki faktor pembekuan yang terganggu. Ya, faktor pembekuan terganggu ini harus kita evaluasi juga. Lalu diabetes, adakah diabetes penyakit pembawaan? Ya, pasien dengan diabetes tipe 2 itu sering juga karena pembuluh darahnya tidak baik, dia seringkali juga bayi itu tidak bisa bertahan hidup karena bayi itu perlu nempel, dikasih makan sama rahimnya itu melalui pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah dari mamanya, makanan yang kita masuk, protein, karbohidrat, ya lemak itu semua sudah dihancurkan dalam bentuk yang kecil-kecil, lalu dibawa oleh pembuluh darah ke bayi. Jadi kalau misalkan pembuluh darahnya itu jelek, fungsinya itu rusak, maka bayi itu akan kekurangan. Kalau dia sudah kekurangan, dia tidak bisa bertahan hidup dengan baik. Ya, jadi diabetes juga harus dievaluasi. Yang ketiga adalah tiroid. Ya, hormon tiroid ini seringkali tidak dilakukan pemeriksaan, padahal kita harus lihat ya. Hormon tiroid yang berlebihan atau kekurangan itu juga bisa menjadikan satu faktor. Yang berikutnya kita juga harus lihat nih, rahimnya gimana, banyak miom nggak? Ternyata miom sana sini mendesak dinding rahimnya, jadi bayinya mau bertumbuh nggak bisa, kedesak sama miomnya, ya. Atau misalkan punya yang namanya adenomiosis. Adenomiosis ini dia seperti miom, tetapi di dalamnya itu kelenjar, ya. Jadi ini biasanya keluhannya nyeri haid yang cukup hebat. Ini juga bisa menyebabkan bayi tidak atau gagal berkembang, ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita evaluasi. Bentuk rahim juga penting. Jadi kalau bentuk rahim itu sebenarnya cantik ya, bentuk rahimnya tuh rada love kayak gini ya, bentuk rahim seorang wanita, jadi bayinya nempel di tengah-tengah love ini. Tetapi pada keadaan tertentu ada yang namanya arcuatus, di mana dia coak banget nih, bukannya love jadi hampir kayak segitiga begitu ya, itu arcuatus. Atau rahimnya dua nih kayak gini nih ya, bukannya satu gitu tapi dia dua kayak gini. Nah ini juga bisa menyebabkan masalah-masalah keguguran berulang yang harus kita evaluasi satu persatu. Jadi kalau misalkan dari keguguran ketemu keguguran lagi, jangan pikir hanya nasib ya, jadi harus kita lihat satu persatu seperti apa gitu. Panjang banget ya. Semoga nggak kepanjangan. Enggak dok, jelas banget dokter, soalnya di sini juga nih pertanyaannya udah banyak banget nih dok dari sahabat Hermina di rumah dok. Tapi dengan dokter penjelasan yang lebih lengkap banget kayak gini nih, jadi sebagian besar udah terjawab nih dok. Baik, ya. Masih mau dilanjut dokter penjelasannya? Mungkin sampai sini dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi akan saya coba jawab ya, mungkin yang belum saya sempat utarakan, atau misalkan sahabat Hermina yang bergabung telat ya nggak apa-apa, nanti boleh ditanyakan ulang, nanti saya akan mencoba menjawabnya kembali. Betul dokter ya. Jadi sahabat Hermina di rumah, Dokter Bilioni ini adalah salah satu dokter objin kita, dan beliau itu adalah subinfertilitas di kita ya. Jadi pas banget nih ya sahabat Hermina di rumah, jika misal ada mungkin masalah dengan kandungan atau sulit untuk hamil, atau dengan yang berhubungan tema kita ya, mungkin yang punya riwayat gugur berkali-kali, pas banget. Dan kebetulan juga dokter B di kita juga di sini prakteknya hampir setiap hari ya dok ya. Kalau mungkin sahabat Hermina di rumah pengen tahu nih jadwalnya, atau yang mungkin belum pernah sama sekali ke Hermina, pengen tahu nih jadwalnya dokter B, kita udah ada. Ibu nggak usah bingung-bingung, Ibu bisa buka Halo Hermina di aplikasi ya. Jadi dari Play Store Ibu download Halo Hermina, di situ ada jadwalnya dokter B ya. Dan enak lagi, dokter B juga di hari Minggu beliau juga ada praktek. Jadi mungkin bagi sahabat Hermina di rumah yang waktu kerja susah, nah beliau ada nih di hari weekend, ya nggak dok? Ya, sip. Ya, sip ya. Lili soalnya. Ini pertanyaannya banyak banget nih dok. Mungkin Lili pilih sebagian ya dok ya. Nah, ini dokter ada pertanyaan nih. Dokter izin bertanya, bagaimana sih cara mengelola mental health calon mom yang sedang promil agar promilnya berhasil? Jadi mungkin di situ inian mental ya dok ya, gimana nih biar mungkin nggak terlalu panik atau gimana lah istilahnya biar si pasien nanti promil ini akan berhasil. Oke, silakan dokter.
Terima kasih. Ya, terima kasih, Mam, pertanyaannya. Jadi, yang pertama tuh kalau kita panik biasanya karena kita nggak tahu. Ya, jadi kita seperti orang buta yang tersesat karena nggak tahu habis ini ngapain nih, habis ini kita mau ngapain nih gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita promilnya sudah tahu arah dan tujuannya mau ngapain, biasanya kita lebih enak ngejalaninnya karena kita sudah tahu step-stepnya. Jadi yang pertama lakukanlah pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi jangan buta. Ya, jadi kalau pasien yang datang tuh biasanya saya sudah sering melihat dikasih obat penyubur ya berkali-kali obat penyubur sampai 2-3 tahun obat penyubur saja. Padahal setelah dicek ternyata saluran tubuhnya tersumbat kedua-duanya. Mau diapain pakai obat penyubur kalau saluran tubuhnya tersumbat? Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan kepanikan. Oh ternyata kemarin saya salah ya. Oh ternyata gini. Jadi itu menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Jadi kalau saya kira kalau kita melakukan segala sesuatunya di awal dengan baik, jadi kita lakukan basic screening yang tepat. Kita sudah cari tahu permasalahannya di mana. Kita menjalaninya tentu saja sudah dengan lebih terang benderang ya. Jadi sama suami juga sudah sepakat dan jangan datang sendiri-sendiri. Jangan hari ini istrinya perjanjian, besok suaminya konsultasi online, jangan kayak gitu. Datang barengan. Jadi kalaupun mau konsultasi online ada di situ suami dan istri, jadi sama-sama clear. Karena permasalahan gangguan kesuburan ini bukan permasalahan satu orang, biasanya itu bareng-bareng permasalahannya. Jadi kalau misalkan ada di istri pun, suaminya sudah tahu, oh istri saya memang punya kendalanya seperti ini, maka next step-nya kita harus begini. Jadi kalau kita sudah tahu step-stepnya, kita mau ngapain, evaluasi ulang sebulan lagi, evaluasi 3 bulan lagi, kita jalaninya tuh ringan, ya karena kita sudah tahu apa yang kita hadapi di depan mata. Yang tentu saja yang terakhir dan sangat-sangat penting adalah jangan lupa berdoa ya, karena saya sendiri ya sebagai dokter kadang-kadang juga merasa, ih kamu nih sok tahu banget ya dokter D gitu. Kadang saya tuh kalau mau ngomong sama pasien juga hati-hati. Saya nggak mau bilang ini kayaknya kemungkinannya udah pasti nggak bisa hamil. Saya nggak pernah kayak gitu. Karena kadang-kadang yang saya lihat sendiri sebenarnya kayaknya ini kemungkinan kehamilannya tuh kecil sekali ya. Tapi Tuhan kasih gitu ya. Atau pasien yang inseminasi terus kemudian gagal, inseminasi terus gagal, kita cek pemeriksaannya, oh kok memang ternyata spermanya nggak mampu membuahi, tapi ternyata hamil alami. Jadi mujizat itu ada ya. Jadi saya juga mengingatkan pada sahabat Hermina semua jangan lupa berdoa karena sesungguhnya yang ngasih kehidupan itu bukan dokter B, tapi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi yang Tuhan yang ngambil juga, Tuhan yang ngasih juga kehidupannya. Jadi kalau kita pasrah ngejalaninnya pasti hatinya juga lebih ringan gitu. Iya, betul banget ya dok ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, yang menentukan tetap yang di atas ya dok ya. Betul sekali, betul sekali. Iya, Mbak April mungkin bisa sharing Mbak April gimana pengalaman yang kemarin di kegugurannya itu ngatasinnya gimana, emotional stress-nya? Sebenarnya saya Ya, boleh, Mbak dulu April, minta maaf ya dok ya. baik. Saya sebenarnya nggak pernah keguguran di sini. Oh sorry. Ya nggak apa-apa dok. Saya di sini ikut Aorta Hope juga karena pengen support aja sih dok. Pengen support wanita-wanita yang emang mengalami kesedihan karena keguguran. Karena kan saya juga jangan sampai ya dok ya. Amin. Terus menguatkan gitu dok. Pengen kasih tahu kalau nggak semua orang yang nggak keguguran itu nggak bisa support gitu dok. Oke, setuju banget Mbak April, setuju banget. Mohon maaf ya, saya tadi salah. Saya pikir, Gak apa-apa dok. saya pikir Mbak April akan memberikan testimoni. Mohon maaf. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa ya dok ya. Kita lanjut lagi mungkin dengan pertanyaannya selanjutnya ya dok ya. Karena di sini pertanyaannya lumayan nih bagus-bagus dan pertanyaannya banyak nih dok. Kayaknya antusias sekali nih sahabat Hermina di rumah dokter. Ya. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan lagi dokter. Saya pernah keguguran dan akan menjalankan rencana program hamil. Nah, di situ berapa lama sih jaraknya yang bagus untuk nanti saya spare waktu untuk ke program hamilnya dokter? Ya, kalau misalkan pernah keguguran dan hanya sekali, tidak ada batasan waktu. Ya, karena bisa saja kemungkinan kebetulan dapat embrio yang tidak bagus, kemudian kehamilan berikutnya kebetulan dapat embrio yang baik lagi. Jadi tidak ada batasan waktu sama sekali. Silakan saja langsung melakukan program hamil berikutnya. Tetapi kalau misalkan sudah berkali-kali atau minimal 2 kali saja, jangan langsung bergegas mencoba hamil alami kembali, karena kita harus evaluasi dulu apakah ada permasalahan yang mungkin kita bisa atasi sebelum akhirnya terjadi keguguran yang ketiga kali gitu. Oke, ya betul ya dok ya. Jadi pastinya dicek dulu ya dok ya. Dan tergantung dari dia berapa kali sih untuk kegugurannya ya. Gitu. Oke. Selanjutnya dokter, ada lagi ya dok ya.
Dokter, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan pada kehamilan untuk mencegah terjadinya keguguran berulang, Dok? Ya, jadi untuk pemeriksaan dari sisi ibunya, ya tentu saja kita bisa melakukan, misalkan kalau trimester 1 kita sudah langsung melakukan pemeriksaan darah. Kita pastikan tidak ada infeksi-infeksi yang bisa mengganggu perkembangan janin, contohnya seperti infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes virus, hepatitis B, HIV gitu ya. Itu merupakan screening mutlak yang kita kerjakan di trimester 1 ya, supaya kita yakin kalau kita sendiri sebagai medium ya, sebagai wadah untuk pertumbuhan bayi ini sehat dan kita tidak punya potensi menularkan penyakit kepada janin yang kita kandung. Itu nomor 1. Lalu yang nomor 2 adalah kita sebenarnya juga bisa mengecek loh kromosom bayi itu seperti apa. Ya, apakah bayi ini mempunyai kelainan kromosom atau tidak. Yang paling sederhana, kita biasanya melakukan pemeriksaan terhadap penebalan kulit di belakang leher atau mama kenal dengan sebutan nuchal float translucency ya, sama tulang hidung bayinya. Kalau mau lebih tinggi lagi akurasinya, ini kita bisa lakukan pemeriksaan NIPT, non-invasive prenatal testing, di mana darah mama diambil tanpa ada resiko menggugurkan janinnya, lalu kita melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan kromosom pada bayi tersebut. Karena setelah kehamilan 10 minggu sebenarnya ada sel bayi di dalam sel tubuh mama yang kita bisa ambil, lalu kita coba pisahkan, terus kemudian kita lihat apakah ada kelainan kromosom atau tidak gitu. Jadi hasilnya itu sangat akurat. Kalau NIPT itu berkisar 99,9%, jadi akurasinya sangat baik sekali. Nah, dengan demikian kita bisa mencoba melihat kalau misalkan nih ternyata amit-amit ya ada kelainan kromosom pada bayinya, lalu ternyata pertumbuhan bayinya terganggu, lalu kemudian ada perdarahan subkorionik, jadi bayinya seolah-olah mau gugur, itu kita mungkin bisa mengambil keputusan lebih objektif ya. Oke, dengan kelainan kromosom seperti ini memang harapan hidup bayi ini tidak baik ya, jadi atau mungkin daripada kita jor-joran mempertahankan dia, harapan hidupnya tidak baik ya, mungkin sebaiknya kita ikhlaskan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa lalu kita juga bisa melihat apakah kelainan kromosom ini kemungkinan besar disebabkan karena kelainan mama dan papa yang mempunyai sifat bawaan ya, atau kita sebutnya sebenarnya minor ya, pembawa sifat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak manifestasi di diri sendiri tapi pembawa sifat, atau sebenarnya ini merupakan kelainan yang terjadi karena masalah janin itu sendiri. Jadi papa-mamanya itu sebenarnya tidak membawa penyakit apa-apa. Nah, dari sana kita bisa mengetahui hal tersebut. Sehingga kalau misalkan ternyata memang ini penyakit yang disebabkan karena pembawa sifat mama dan papa, maka sebaiknya supaya tidak terjadi lagi harus dilakukan proses bayi tabung. Ya, jadi kalau kita bayi tabung, pembuahannya terjadi di luar tubuh. Kemudian embrionya atau calon bayinya sebelum ditanam ke dalam rahim, kita sudah cek dulu genetikanya. Ya, jadi sebelum kita transfer, nempelin ke dalam rahim, kita udah cek dulu nih, oh ternyata ini bagus, oh ternyata ini nggak bagus. Nah, yang nggak bagus jangan dimasukin ke dalam tubuh, karena kan akan berakibat keguguran juga nanti, gitu. Betul. Jadi sudah dipilih dulu sebelumnya ya, Dok ya, untuk Ya, bibitnya istilahnya yang bagus gitu ya. Iya, oke. Mudah-mudahan nih sahabat Hermina di rumah semuanya cukup jelas banget. Kalau menurut Lili ini penjelasan dokter oke banget ya. Udah komplit banget, udah mewakili. Ada beberapa pertanyaan yang memang tanpa Lili jelasin nih, dokter udah menjelaskan secara langsung ya. Nah, ini ada lagi ya Dok pertanyaannya Dok ya. Oke Dok. Di sini saya sebagai penderita PCOS Dok, lebih rentan untuk mengalami keguguran. Nah, betul apa tidak nih Dok dengan pernyataan kalau penderita PCOS itu dia akan lebih rentan mengalami keguguran Dok? Ya, itu benar, itu bukan mitos ya. Jadi penderita PCOS itu memang relatif lebih rentan mengalami keguguran dari segi hormonalnya, dari segi insulinnya, ya itu pada insulin yang terganggu. Makanya harus monitoring ya, bagaimana kadar gula darah di dalam tubuh, bagaimana resistensi insulinnya selama kehamilan. Nah, itu harus monitoring dengan baik ya. Tapi memang PCOS itu merupakan salah satu faktor risiko, betul sekali. Tetapi jangan dibalik ya, tidak semua pasien dengan PCOS itu berakhir dengan keguguran, tidak. Beresiko tetapi controllable ya. Jadi kita kalau bisa mengendalikan, mudah-mudahan, dan banyak yang berakhir dengan persalinan yang cukup bulat ya, jadi tidak ada masalah. Yang penting kontrol rutin ya Dok ya, ke dokter ya, ya. Untuk tahu perkembangan babynya ya Dok. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi nih dokter. Kalau seandainya saya pernah kuret di kehamilan sebelumnya ya,
dan mungkin kuretnya nggak sekali dua kali karena kegugurannya berulang. Apakah nextnya ini bisa sulit hamil, Dok? Jadi kuretase itu ada tidak? Ya, kuretase itu ada resiko yang kita sebut Asherman syndrome, di mana tindakan kuretase itu berlebihan sekali sampai dinding rahim yang mempunyai kemampuan untuk bertumbuh atau menebal sebagai tempat nanti bayi menempel itu tidak lagi bisa menjalankan fungsinya. Jadi dinding rahimnya tetap tipis, rahimnya itu lengket jadi satu, terus kemudian pasien ini tidak menstruasi. Ya, ini bisa disebabkan karena keguguran yang berlebihan, kuretase yang berlebihan atau kuretase yang berulang. Ya, jadi saran saya sebenarnya kita tidak selalu harus melakukan kuret tajam. Ya, jadi kan kuretase itu bisa kuret tajam, bisa juga kuret hisap. Kalau di Hermina saya dipakai, Hermina Kemayoran kita punya fasilitas ini ya. Kuret hisap itu bisa dikerjakan dengan cara hanya memasukkan alat seperti sedotan ke dalam rahim, lalu alat tersebut kita sambung ke mesin dengan tekanan negatif. Jadi seperti vakum ya, alat sahabat Hermina di rumah yang suka vakum karpet tuh. Nah, itu kan debunya dihisap seperti itu ya. Nah, kurang lebih alat ini berfungsi kerjanya seperti itu. Jadi kehamilan tidak berkembang itu terus kemudian dilakukan hisapan tanpa kita perlu melakukan kuretase tajam pada rahimnya. Jadi ini sangat mengurangi resiko Asherman syndrome tersebut. Bahkan hampir tidak ada kasus Asherman syndrome dari tindakan kuret hisap saja. Ya, jadi kalau misalkan sahabat Hermina yang kurang beruntung, yang harus terpaksa keguguran berulang tanpa mungkin baru saja mau cek ke dokter, baru mau evaluasi ada apa, udah keburu hamil lagi gitu ya. Nah, terus keguguran lagi ya. Mungkin bisa coba diantisipasi dengan tindakan kuret hisap, jangan kuret tajam. Betul, Dok. Jadi nggak terlalu merusak rahim ya, Dok ya. Tidak berisiko terlalu berisiko dengan rahimnya ya. Dokter, ini ada pertanyaan terakhir nih, Dok ya. Perlukah pasangan suami istri menjalani program hamil khusus setelah keguguran seperti inseminasi atau bayi tabung, dan apa saja sih step-stepnya yang harus dilakukan, dokter? Kalau hanya keguguran sekali belum perlu tentu saja ya, tetapi kalau misalkan kita sudah melakukan, jadi ada pasangan yang memang lebih teliti, dok saya tuh nggak mau masuk kategori keguguran berulang, satu kali aja udah cukup, enough gitu ya. Jadi saya mau cari tahu nih sebenarnya saya punya potensi keguguran berulang, punya potensi keguguran lagi atau tidak, maka itu akan kita mulai melakukan evaluasi satu persatu. Kalau ternyata misalkan ada masalah pada spermanya ya kita perbaiki, tetapi kalau ternyata misalkan masalah spermanya itu ternyata tidak memungkinkan untuk hubungan alami gitu, maka kita bisa mencoba melakukan inseminasi. Tetapi sebenarnya lebih tepat kalau keguguran berulang ya, untuk berulang ya, keguguran yang sudah terjadi berkali-kali itu adalah memang bayi tabung ya. Tadi saya sudah sebutkan kita bisa melakukan genetic testing pada embrionya. Kalau kita sudah pastikan mamanya oke ya, jadi dari segi mama tidak ada faktor pembekuan yang terganggu, tidak ada autoimun, kemudian dari sisi mama juga rahimnya bagus, tidak ada polip, tidak ada miom, tidak ada adenomiosis di sana, mamanya sudah sehat, bagus, diabetes tidak ada, tiroid tidak ada, PCOS-nya terkendali misalkan, sudah oke, berarti kita lakukan genetic screening pada embrionya, lalu kita hanya pilih embrio yang bagus dan dimasukkan ke dalam rahimnya. Tetapi ini biasanya kita kerjakan pada kasus keguguran berulang. Highly recommended untuk keguguran berulang. Kalau hanya keguguran satu kali, bahkan sebenarnya bisa mencoba alami lagi sih yang kedua kalinya, karena kan tidak semua keguguran harus berulang. Betul banget ya, dokter. Jadi sahabat Hermina di rumah, ini karena berhubung dengan waktu yang sangat terbatas ya, dok ya. Nah, jadi kan ini ada beberapa pertanyaan, masih banyak dok yang belum terjawab ya. Untuk sahabat Hermina di rumah, saran Bidan Lili, mungkin kalau yang punya masalah keguguran berulang ya, yang berkaitan dengan tema kita hari ini, nah pengen tahu lebih lengkapnya gimana, boleh datang ke Hermina, tentunya sesuai dengan jadwalnya Dr. Bilioni ya. Nah, dan jangan takut ke Hermina, karena di Hermina kita udah sesuai dengan standar prokesnya ya dok ya, sesuai dengan prokes kesehatan. Jadi untuk sahabat Hermina di rumah, balik lagi tadi yang Bidan Lili bilang, kalau pengen tahu nih jadwalnya Dr. Bilioni, jam berapa, hari apa aja, ada di Halo Hermina Kemayoran. Nanti di situ pilih ya, Halo Hermina Kemayoran, Rumah Sakit Hermina Kemayoran ya. Oke, sebelum kita tutup acara ini, tentunya di sini untuk Ibu April ya,
Mungkin bolehlah kasih pesan atau kesan untuk sahabat Hermina di rumah yang berkaitan dengan motivasi nih, mental nih, untuk yang keguguran berulang ya. Bagaimana sih kita agar si mental kita ini tetap kuat ya? Oke, silakan Bu April. Baik. Di sini saya ingin mengajak ya para perempuan yang pernah atau sedang mengalami keguguran, yuk kita sama-sama join Outini Hop, karena di Outini Hop itu kita bisa saling sharing dan saling mengenal satu sama lain, dan juga bisa mendapatkan dukungan mental dari sesama pejuang keguguran yang lainnya. Nah, karena di Outini Hop itu kita tidak usah gitu merasa cemas dan takut gitu akan pendapat orang lain, karena di sana kita bisa merasakan hal yang sama. Iya, betul ya. Ya, eranya sudah maju ya, betul ya. Jadi kalau memang ada rasanya kayak down gitu ya, atau nggak kuat, itu di sini sudah difasilitasi. Betul, sudah difasilitasi, ada komunitasnya ya, tentunya tadi ya, ada grup WA-nya. Betul, yang Bu April bilang sudah punya grup dari IG-nya, ada bisa juga via WA ya. Oke ya, oke. Nah, terus selanjutnya nih dari Dokter B, dokter bisa disampaikan dokter mungkin kesan pesannya nih untuk sahabat Hermina di rumah, dokter, kesimpulannya lah ya. Silakan dokter. Ya, sahabat Hermina di rumah, banyak jalan menuju Roma ya. Jadi jangan patah semangat kalau misalkan merasa kok saya jalannya buntu-buntu terus, belum tentu ya, bisa saja sahabat Hermina belum saja menemukan jalan tersebut, belum ketemu titik terangnya. Jadi kalau mau berobat, saran saya datanglah ke tempat yang mempunyai fasilitas kesehatan yang mumpuni, jangan mencoba terapi-terapi alternatif yang mungkin bisa saja membahayakan ya. Dan sahabat Hermina juga harus tetap semangat ya, karena sebenarnya pejuang-pejuang yang seperti sahabat Hermina itu banyak sekali ya, dan banyak juga yang kemudian akhirnya ada yang 10 tahun, 15 tahun kemudian doanya dijawab ya. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena kalau kita terus berusaha, suatu hari kita pasti bisa menemukan jawabannya. Amin, amin, betul banget ya dok ya. Jadi pesan dari Dokter B ini sangat menyentuh sekali nih, betul ya. Jadi tetap harus kuat ya dok ya. Oke. Ya, terima kasih Bu April, terima kasih Dokter B ya. Tema hari ini benar-benar menurut Lili benar-benar sangat-sangat berguna banget ya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Terbukti dari apa pertanyaan yang banyak dari audiens ya dok ya. Nah, sebelum kita tutup dokter, kan tadi Lili bilang ya Bu April, 3 pertanyaan yang terbaik nih yang sudah dipilih nanti akan mendapatkan giveaway sebesar 150.000 dokter ya. Mungkin akan disebut, iya betul ya, untuk memberikan semangat dok ya. Nah, di sini aku langsung sebutin aja ya namanya siapa aja ya. Oke, siap-siap audiens di rumah ya sahabat Hermina. Di sini tadi terima kasih untuk Ibu Rahma Umu Konita ya. Pertanyaannya tadi bagus ya. Selanjutnya atas nama Ibu Anissa dan Ibu Windy ya. Oke, aplaus dulu untuk Ibu, untuk 3 peserta tadi ya dok ya. Oke, terima kasih. Nanti untuk 3 peserta tadi akan dihubungi oleh tim kita dan mendapatkan 3 peserta tadi itu akan mendapatkan totalnya sekitar 50.000 satu peserta ya dok ya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi untuk Bu April. Semoga sehat selalu, Dokter B sehat selalu ya. Semuanya, sahabat Hermina di rumah juga semoga sehat selalu. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Kita akan bergabung lagi di Hermina Talks minggu depan atau selanjutnya ya dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih.